Ya Allah, itu bandingnya si Nikita kan ditolak ya guys ya. Itu sebenarnya aku agak sedih juga sih ya. Tapi mau gimana, itulah hidup guys. Roller coaster. Makanya aku bilang kemarin itu nggak usah banding gitu. Karena dari aku melihat kasus ini sebagai orang udah berpengalaman hukum, itu unsur pidananya itu terpenuhi gitu. Jadi mending nggak usah. Karena biasanya kalau kita banding unsur pidana tidak terpenuhi bisa bebas, tapi kalau misalnya unsur pidananya terpenuhi bisa lebih tinggi. Nah ini kan aku nggak tahu ya si Niki itu bakal kasasi atau tidak. Kalau saran aku sih nggak sih, nanti kalau kasasi lagi karena mempertahankan gengsi takutnya naik lagi, kasihan juga dianya itu kan, apalagi kalau dia cewek ya, punya anak juga gitu, mau lama-lama di dalam kan duit juga terkuras, pasti pikiran, beban, tenaga, banyak stres guys. Nggak ada orang yang di penjara itu happy guys. Nah terus apalagi yang dilihat tiap hari itu lagi gitu kan, nggak bisa nge-mall. Kan gue udah bilang sama kalian, hidup yang orang yang kaya raya itu adalah orang yang tidak dikejar utang, tidak di penjara, dan orang yang tiap hari itu makannya enak, jalan-jalan, kumpul keluarga, teman-teman, itu yang kaya sebenarnya. Cuman kan rek jelatah ini kan karena mungkin kalian kismin, jadi orang kaya itu motivasi kalian tuh duit. Padahal kan nggak tahu orang duit tuh dari mana, dari korup ada, dari money laundry ada, dari jual narkoba ada, nggak ditelusur di situ. Tapi kan memang kan kalau misalnya rek jelita ini kan melihat sesuatu itu karena jiwanya itu feodalisme, karena kelamaan dijajah 350 tahun, jadi kebawa ke anak cucu cicit pola pikir rek jelita ini. Jadi kalau lihat orang suatu kayaknya tunduk kagum gitu, padahal lu nggak tahu duit orang-orang yang lu kagum-kagumi itu dari korupsi, money laundry lah, apalagi jual narkoba lah. Soalnya padahal yang ketangkap itu nggak 1-2 loh. Nah, jadi kalau tapi nggak pintar-pintar juga kalian. Sandra Dewi aja udah dibukakan Tuhan, Nadiem Makarim, tinggal nunggu Ridwan terbukti nggak itu, masih nggak kebuka yuk mata rakyat jelita ini. Makanya susah majunya kalian itu, nggak bisa. Orang tua kalian kan orang tua, kalau kalian aja sebagai orang tua botol, anakmu nanti juga gimana lu mau ngajarkan mereka supaya pinter, nggak bisa. Jadi kalau saran aku sih nggak usah banding lagi ya di kasasi itu. Tapi betul kan aku bilang kan, aku lihat seperti di infotainment, aku bilang aku udah mikir itu, karena aku kan banyak nonton film, jadi otakku ini berputar-putar pasti kalau melihat sebuah kasus. Itu hakimnya tuh ini guys, jadi gini, kenapa hakimnya kemarin memvonis 4 tahun 3 bulan ya, karena hakimnya tahu nih kalau aku yang vonisnya tinggi, ini pasti aku dihujat netizen nih. Udah aku kasih aja hukuman ringan, nanti pasti kan mereka banding. Nah nanti tugas si banding itulah, pengadilan banding itulah nanti yang akan memberatkan si terdakwa kalau dia banding. Tapi feeling si hakim pasti ini banding nih orang nih, karena ini orang kan si Niki ini kan orangnya keras kan, ini pasti banding nih. Ya udah aku kasih ringan aja. Kenapa? Supaya netizen nggak bully aku. Nah nanti biar aja yang memutuskan pengadilan di atas aku gitu. Udah tahu aku jalan ceritanya, udah aku pikir-pikirin tuh. Nah nanti kalau kasasi lagi, waduh bisa naik 2 tahun 3 bulan lagi tuh hukumannya itu. Jadi hakim kemarin ngasih vonis rendah itu memang taktik supaya kenapa? Supaya dia nggak dibully. Tapi nanti sini kan dia udah tahu pasti banding. Nah di situ dia berat juga gitu. Karena kan mungkin hakim sama JPU kemarin kan agak tersinggung kan, si Niki agak huru-hara, terus muka mereka diapur-apur sama fans-fans alay, rek jelita. Jadi dia main cantik gitu. Kan kalian pasti berpikir, hakimnya ngasih hukuman ringan, doang nggak usah dibully lagi lah begitu. Tapi hakim udah tahu nih pasti orang dibanding nih. Nah, kena lu, gua kerjain, gua kasih ringan aja lu, tapi nanti lu di pengadilan di atas gue lu kenanya lebih tinggi.